Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Subardin Wali. Judul yang kami baca adalah Alat Janji di Bawah Keirian Barat. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan share kepada saudaraku-saudariku orang Buton dimanapun berada. Jangan lupa nonton sampai habis agar tidak gagal paham. Pada fase infiltrasi akhir tahun 1962, Presiden Soekarno memanggil seorang putra asli Buton dari asal desa Lia, Kepulauan Wangwangi yang terletak di bagian timur Pulau Buton. Dia bernama Laode Madimuru yang diperintahkan oleh Soekarno untuk segera membawa alat janji Belanda, sesuai dengan kesepakatan pada butir 2 perjanjian rahasia di atas kapal Karel Doorman tahun 1948 tersebut, yaitu berupa 1 ekor kambing laki-laki warna putih dan 1 ekor kambing perempuan warna putih. Kedua kambing inilah yang diperintahkan oleh Presiden Soekarno kepada Laode Madimuru untuk segera membawanya dari Jakarta menuju Maluku. Dengan menumpang kapal perang, Laode Madimuru membawa kedua ekor kambing tersebut dan setibanya di Maluku, dia turun di kawasan Pulau Aru perbatasan Irian Barat. Dari kepulauan inilah Laode Madimuru serta dibantu oleh masyarakat lokal dengan menggunakan keahliannya dia bisa menghilang secara gaib dan kebal tidak bisa dimakan senjata api. Dia membawa 2 ekor kambing putih tersebut masuk ke wilayah Irian Barat tanpa bisa dideteksi oleh radar atau intelijen Belanda dan langsung menyusup ke dalam kantor pembesar Belanda, Controller. Tepat pada fase serangan terbuka awal tahun 1963, Laode Madimuru melepas sepasang kambing putih laki-laki dan perempuan di depan kantor pembesar Belanda, Controller, di Irian Barat, dan seketika depan kantor mulai ribut menyaksikan 2 ekor kambing tersebut. Lalu pembesar Belanda, Controller, keluar melihat langsung sepasang kambing putih tersebut dan alangkah terkejutnya sang pembesar itu. Sang pembesar Belanda itu telah melihat alat janji yang telah disepakati di atas kapal Karel Doorman dan langsung memanggil semua penasehatnya dan mengatakan, "Tamatlah sudah kekuasaan kita, janji kita sudah ditagih oleh Buton, kita sudah harus melepaskan Irian Barat ke pangkuan bangsa Indonesia." Akhirnya pembesar Belanda tersebut memerintahkan kepada semua angkatan perangnya untuk tidak lagi membuat perlawanan kepada serangan tentara Indonesia di Irian Barat dan mulai saat itu mempersiapkan penarikan pasukan angkatan perang mereka untuk secara bertahap kembali ke Belanda. Demikianlah cerita ini dikisahkan langsung oleh Laode Madimuru kepada penulis blog ini di rumahnya ketika penulis berkunjung di Bandung pada tahun 1987 lalu dalam rangka sesuatu urusan penulis untuk integrasi di Institut Teknologi Bandung. Laode Madimuru memiliki 3 orang istri dan terakhir bekerja sebagai kepala security pada kantor cabang Bank Indonesia Bandung dan telah meninggal dunia pada tahun 1993 dalam usia 83 tahun. Satu lagi putra asli daerah Buton kesayangan Soekarno meninggalkan kita semua. Semoga semua amal kebaikannya dalam mengorbankan diri untuk mendapatkan Irian Barat masuk dalam kesatuan negara Republik Indonesia senantiasa mendapat rodo dari Sang Pencipta. Amin. Buton negeri penuh cahaya. Tinggal 1 perjanjian lagi yang ditunggu-tunggu dan dinantikan oleh segenap para tetua, para sara, para sesepuh, keturunan, pewaris masyarakat negeri Buton yang mengetahui kisah rahasia ini, yakni berupa janji Belanda untuk memakmurkan Buton, Wolio, menjadi sebuah negeri penuh cahaya. Bisa kita bayangkan, negeri macam apa nantinya Buton ini bila janji Belanda ini sustu saat nanti dapat dipenuhinya. Bisa dibilang mungkin negeri Buton merupakan negeri paling makmur di kawasan Asia bahkan dunia sekalipun. Kata leluhur, hitung-hitung harta Pulau Buton masih jauh lebih banyak daripada Brunei Darussalam. Dalam bahasa Buton, bahasa Lia, disebutkan Tesara Nuwolio Kumonta Janji Uwalanda, Mbai Amosio Adosa Uwalanda Kua Sarawolio Hitu Tapi Harta Usiwulukano Ara Akan Nobangune Atogo Nuwolio, Butuni, No Dumari Uwana Umanusia Ucahaya, artinya, tidak akan habis utang Belanda kepada negeri Buton sebanyak 7 lapis keturunannya jika mereka belum membangun negeri Wolio, Buton, menjadi negeri makmur sentosa atau negeri penuh cahaya. Dari mana Belanda mendapatkan sumber dana untuk membiayai negeri Buton? Tentu tak lain adalah dari sumber daya alam yang dimiliki oleh Pulau Buton itu sendiri.
Pada tahun 1768 telah dilakukan pengukuran geologi potensi sumber daya mineral Pulau Buton oleh ahli dari Belanda di mana hasil pemetaan pengukuran ini ada tersimpan di Leiden, Belanda. Semua harta yang terpendam di dalam tanah Pulau Buton sesuai dengan kesepakatan masa lampau hanya dapat digarap oleh Belanda dan Cina Tibet pada orang-orang tertentu yang memiliki simbol kode yang dapat dilihat langsung pada pelipisnya. Oleh karena itu, sudah tibalah saat yang dinanti-nantikan itu, dengan waktu tidak begitu lama lagi insya Allah, atas izin dan ridho Tuhan Yang Maha Esa, Sang Hyang Widi, Batara Guru, janji Belanda ini akan segera terwujud, dengan melalui tanda-tanda alam secara simbolik berupa, matahari bersinar warna hijau. Sudah saatnya para pemuka adat Buton untuk merapatkan barisan, perkuat sistem adatmu, tegakkan sistem saramu. Tegakkan kembali adat Butuni Mautil Jamaah. Mulailah persiapkan alat-alat janji yang ketiga itu, sebab mungkin tidak lama lagi mereka Belanda datang beserta bangsa-bangsa lain membawa amanah janji yang diiringi oleh 12 bendera bangsa-bangsa di dunia sesuai dengan jumlah mata lampu pada lantera yang tergantung dalam plafon tengah-tengah Masjid Keraton Buton yang bisa kita jumpai saat ini. Dengan syarat harus Sara Wolio mampu memperlihatkan simbolisasi 3 buah janji yang sudah disepakati di atas kapal Karel Dorman tersebut. Oleh karena itu pada akhirnya saat ini seluruh kekuatan masyarakat Buton harus segera mendesak pemerintah daerah untuk segera bentuk lembaga adat Buton beserta instrumennya serta segera bentuk kembali susunan sakro sehingga Buton bisa kembali bangkit dengan budayanya. Bila perlu sinyal-sinyal ini pemerintah daerah segera bergaining untuk mengusulkan ke pemerintah pusat agar wilayah Keraton Wolia dan sekitarnya dijadikan daerah khusus istimewa. Kertan hanya dengan demikian kita memiliki legitimasi untuk menopang eksistensi lembaga adat dan sistem sarana Wolio. Dalam kaitan ini mengingat konstelasi kejayaan kebutonan hingga saat ini belum ada satupun pemimpin, para bupati, para wali kota, yang mampu mengangkat hal itu. Maka sudah saatnya dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Buton masa bakti tahun 2024 sampai tahun 2030, pilihlah pemimpin yang memiliki potensi yang bisa merubah wajah Buton kembali jaya sesuai zamannya. Pada akhirnya akan timbul pertanyaan, benarkah semua kisah ini? Benarkah bahwa pada tahun 1948 pernah dilakukan perjanjian rahasia di atas kapal Karel Dorman antara Sultan Buton, utusan Presiden Soekarno dan utusan Ratu Wilhelmina? Benarkah bahwa masuknya Belanda abad 16 di Indonesia atas permintaan Sultan Buton atas pemerintahan kerajaan Belanda, dengan mempertimbangkan bahwa para kerajaan besar yang terdapat di Pulau Jawa seperti Majapahit, Airlangga, Singosari, Mataram DLSB tidak mampu mempersatukan wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke secara utuh? Benarkah Soekarno itu masih berdarah Buton, sehingga dia selalu ada ikatan emosional dengan Sultan Buton? Olehnya itu untuk menguak fakta-fakta akurat di balik makna substansi kisah ini, masih diperlukan penelitian lebih lanjut secara mendalam yang dilakukan oleh para ahli antropologi budaya, para arkeologis, para sejarawan dan para sosiologi kontemporer. Hasil penelitian diharapkan dapat mengungkapkan tabir kisah ini, sehingga masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional dapat mengetahui kebesaran Pulau Buton pada zamannya. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita orang Buton Nusantara bersatu kuat-kuat membangun negeri Buton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.